Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang beragama lain saya ucapkan selamat pagi, siang, dan malam. Kita bertemu lagi di Mapel Matematika Wajib kelas 11. Kita masih di bab transformasi. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, hendaklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Transformasi yang kita pelajari hari ini yaitu di rotasi dan dilatasi. Sebelumnya kita sudah belajar di translasi dan refleksi. Kita lanjutkan materi hari ini yaitu di rotasi. Rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran merupakan transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh theta terhadap titik pusat P. Pada rotasi digunakan pendekatan koordinat. Jika arah putaran berlawanan dengan arah putar jarum jam, maka rotasi bernilai positif. Sebaliknya, jika arah putaran searah dengan arah putar jarum jam, maka rotasi bernilai negatif ya. Jadi berkebalikan ya. Pada rotasi ini kalian juga harus mengingat kembali materi nilai perbandingan trigonometri ya, dari sin 0 derajat, sin 45 derajat, dan seterusnya ya. Itu yang harus kalian hafal ya. Pada rotasi ini ada yang rotasi terhadap titik pusat U 0,0, ada yang rotasinya itu terhadap titik pusat P M, N. Untuk yang pertama, rotasi terhadap titik pusat U 0,0 ya. Jika titik A X, Y dirotasikan sebesar theta terhadap titik pusat U 0,0, menghasilkan titik A aksen X aksen, Y aksen, atau A aksennya itu X cos theta dikurangi Y sin theta, X sin theta ditambah Y cos theta. Sehingga mudahnya seperti ini, A, X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O sebesar theta menghasilkan A aksen, di mana A aksennya itu X aksen, Y aksen. X aksen diperoleh dari ini. X aksennya itu sama dengan X cos theta dikurangi Y sin theta. Sedangkan kalau Y aksen itu Y aksennya sama dengan X sin theta ditambah Y cos theta. Jika dinyatakan dalam matriks, transformasi rotasi terhadap titik pusat O seperti ini bentuknya ya. X aksen Y aksen sama dengan cos theta negatif sin theta, sin theta cos theta, kemudian dikalikan dengan XY. Ini untuk rotasi yang titik pusatnya di 0,0. Kalau rotasi terhadap titik pusatnya PM, N ya, titik A, X, Y dirotasikan sebesar theta terhadap titik pusat PM, N menghasilkan titik A aksen, dimana A aksennya tuh X aksen, Y aksen. Untuk mendapatkan X aksennya ini dari sini, X aksen kurangi M sama dengan X kurangi M, kemudian kalikan cos theta dikurangi Y kurangi N dikalikan sin theta. Kalau ya Y aksennya diperoleh dari sini, Y aksen kurangi N sama dengan X kurangi M dikalikan cos theta ya, kemudian ditambah Y kurangi N sin theta. Jika dinyatakan dalam matriks, transformasi rotasi terhadap titik pusat PM, N ini sebagai berikut ya, bentuknya ini seperti ini. X aksen
X aksen Y aksen sama dengan cos theta negatif sin theta cos theta, kemudian dikalikan X kurangi M Y kurangi N, kemudian ditambah dengan MN. Ya, seperti ini. Jika ada titik A, E, Y dirotasikan terhadap titik P berapa? Sebesar theta, akan menghasilkan titik A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Ya, sebenarnya X aksen Y aksen dari sini. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Contoh soal, tentukan bayangan titik A negatif 6,3 oleh rotasi R O, negatif 90 derajat. Ini rotasinya O, berarti apa? Titik 0,0. Titik pusatnya itu di 0,0. Di sini ada sudutnya negatif 90 derajat. Berarti apa? Tanda negatif ini menandakan bahwa apa? Arah putarnya ini searah dengan arah putar jarum jam. Ya. Sehingga penyelesaiannya kita di sini menggunakan pendekatan matriks ya, menggunakan cara matriks. X aksen Y aksen sama dengan dimasukkan ya cos negatif 90 derajat negatif sin negatif 90 derajat sin negatif 90 derajat cos negatif 60 derajat ya, dikalikan X Y, sehingga kita masukkan hasilnya di sini. Cos negatif 90 derajat itu 0, negatif sin negatif 90 derajat itu 1, sin negatif 60 derajat itu negatif 1, cos negatif 60 derajat itu 0. Kemudian dikalikan dengan XY. X-nya berapa di sini? Negatif 6, Y-nya 3 ya. Sehingga ini didapat persamaan matriks ini. Ya, tinggal mengalihkan saja. 0 kali negatif 6, 0, 1 kali 3, 3, 0 tambah 3, 3 ya. Kemudian dikali yang di bawahnya negatif 1 kali negatif 6, 6, 0 kali 3, 0, berarti 6 tambah 0, 6. Jadi bayangannya berapa? Ini A aksennya itu berarti apa? 3,6. Contoh soal yang berikutnya, tentukan bayangan titik B 2, negatif 5 oleh rotasi R P, 180 derajat dengan koordinat P negatif 1,3. Nah, di sini coba simak ini. R P, 180 derajat berapa? Berarti ini artinya rotasinya ini terhadap titik P, M, N ya. Kemudian sudut putarnya itu 180 derajat berlawanan dengan arah putar jarum jam. Karena apa? Di sini tandanya positif. Dimana koordinat P-nya itu negatif 1,3. Berarti M-nya itu negatif 1, N-nya itu 3. Ya. Ya sudah, kita masukkan saja ke bentuk matriksnya. Untuk mencari bayangan titik B, X aksen Y aksen sama dengan cos 180 derajat negatif sin 180 derajat sin 180 derajat cos 180 derajat dikalikan dengan X kurangi M Y kurangi N, kemudian ditambah M N. Tinggal kita masukkan hasilnya ini. Cos 180 derajat negatif 1, negatif sin 180 derajat 0, sin 180 derajat 0, cos 180 derajat negatif 1. X kurangi M, X nya ini 2, M nya negatif 1, jadi 2 kurangi negatif 1. Y kurangi N, Y nya negatif 5, N nya 3, berarti negatif 5 kurangi 3 ditambah negatif 1, 3 ya, di sini. Kemudian kita hitung, ketemu ini
negatif 1 0, 0 negatif 1, ini 3, ini negatif 8 dari atasnya sini ya. 2 dikurangi negatif 1 3, negatif 5 kurang 3 negatif 8 ya, ditambah negatif 1 3. Kemudian ini dihitung perkaliannya, nanti akan ketemu negatif 3 8 tambah negatif 1 3, sehingga hasilnya berapa? Negatif 3 tambah negatif 1 negatif 4, 8 tambah 3 11. Jadi bayangannya adalah B aksen itu negatif 4,11. Contoh soal yang ketiga di rotasi ya. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 3X ditambah 2 oleh rotasi R O, 90 derajat. Berarti apa? Titik pusatnya ini di 0,0, kemudian sudut putarnya ini berlawanan dengan arah putar jarum jam sebesar 90 derajat. Kemudian penyelesaiannya kita menggunakan bentuk matriks ya. X aksen Y aksen sama dengan cos 90 derajat negatif sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat kalikan dengan X ya. Di sini ada yang kurang ya. Seharusnya di sini apa? Negatif 90 derajat. Negatif 90 derajat. Sehingga kita masukkan saja hasilnya cos 90 derajat sin negatif sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat, kemudian X. Hasilnya seperti ini, kemudian kita kalikan ya. 0 kali X 0, negatifkan 1 kali Y negatif Y, 1 kali X 0 kali Y 0, sehingga hasilnya X. Nah, dari sini kita akan memperoleh sebuah hubungan bahwa apa? X aksennya itu sama dengan negatif Y dan Y aksennya itu X ya. Kemudian kita rubah ini dari X aksen sama dengan negatif Y, kita rubah menjadi bentuknya Y sama dengan, nah berarti apa? Kalau di sini X aksen sama dengan negatif Y, berarti Y nya itu sama dengan negatif Y. Kalau Y, maaf saya ulangi, kalau X aksennya sama dengan negatif Y, maka kalau kita cari Y nya ini berarti Y nya itu sama dengan negatif X aksen. Y aksen sama dengan X, maka ya X nya ini berapa? Ya tetap sama dengan Y aksen ya. Dari Y sama dengan negatif X aksen ini kita misalkan persamaan 1. X sama dengan Y aksen ini persamaan 2 ya. Dari persamaan 1 dan 2 ini disubstitusikan ke persamaan yang ada pada soal, yaitu Y sama dengan 3X tambah 2, sehingga diperoleh apa? Kita masukkan saja Y nya di sini berapa? Negatif X aksen. Negatif X aksen sama dengan 3 kali X, X nya Y aksen, sehingga di sini 3Y aksen ditambah 2. Kemudian ini karena persamaan, karena kan X nya yang ada di sebelah kiri ini negatif ya, kita ubah menjadi bentuk positif, sehingga apa? Kedua ruas ini kita kalikan negatif 1, sehingga hasilnya berapa? Negatif X aksen kali negatif 1 X aksen, 3Y aksen kali negatif 1 negatif 3Y aksen, 2 kali negatif 1 negatif 2. Nah, jadi bayangannya adalah apa? Nah, aksennya kita tidak tulis ya. Berarti apa? Ini bayangannya ini, tapi apa? Aksennya kita tidak tuliskan. Sehingga menjadi X sama dengan negatif Y kurangi 2. Lanjut. Dilatasi itu perkalian. Artinya perkalian di sini itu apa? Memperbesar atau memperkecil. Dilatasi ini pada dasarnya merupakan suatu transformasi yang mengubah skala pembesaran. Suatu bangun geometri yang dikenakan transformasi ini ukurannya dapat membesar, mengecil atau tetap
tetapi tidak mengubah bentuk bangun geometri tersebut. Misalkan bangun geometrinya itu berupa bangun segitiga, maka kalau kita dilatasi, ya, entah itu diperbesar atau diperkecil, bentuknya tidak akan berubah. Yang awalnya segitiga akan tetap segitiga, tidak akan merubah yang awalnya segitiga menjadi segi empat. Ya, itu maksudnya. Pada transformasi dilatasi ini digunakan pendekatan koordinat. Dilatasi ini ditentukan oleh pusat dilatasi dan faktor skala, ya. Jadi sama yang seperti tadi di rotasi, ya. Ada yang pusatnya nanti itu di titik 0,0 titik O, ya, dan titik pusatnya di P M, N. Yang pertama ini, ya, ada dilatasi terhadap titik pusat O 0,0. Jika titik A, X, Y didilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala K, maka diperoleh bayangan titik A aksen ini X aksen, Y aksen, atau A aksennya itu KX, KY. Misalkan ada titik titik A, X, Y didilatasikan terhadap titik O dengan faktor skala K akan menghasilkan bayangan titik A aksen yang koordinatnya X aksen, Y aksen. X aksen ini apa? KE. Kalau Y aksen itu KY. Transformasi dilatasi dengan titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K juga dapat ditulis dalam bentuk matriks. Nah, bentuk matriksnya seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan K00 K dikalikan dengan XY, ya. Ini ada gambar, ya, titik pusatnya di O 0,0. Ya, ini ke 0,0. Misalkan ini ada objek, ya, ada bangun A, B, C, D. Ini apa? Gambarnya ini apa? Gambar objeknya ini diperbesar. Awalnya seperti ini, diperbesar dengan faktor skala K akan menghasilkan suatu bangun yang seperti ini, ya. A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, ya. Bentuknya tetap tetapi ukurannya berubah. Yang kedua, dilatasi terhadap titik pusat P, A, B, ya. Misalkan titik P, M, N juga boleh. Tapi di sini saya tuliskan P, A, B. Jika titik A didilatasi terhadap titik pusat P, A, B dengan faktor skala K, maka diperoleh bayangan titik A aksen. A aksennya itu X aksen, Y aksen, atau A aksennya itu A ditambah K X kurangi A ditambah K dikalikan X kurangi A, B ditambah K dikalikan dengan Y kurangi B, ya. Jika ada titik A, X, Y didilatasikan dengan titik pusat P dengan faktor skala K akan menghasilkan suatu bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. X aksen kurangi A, ya. Saya ulangi, ya. X aksennya ini dari sini, X aksen kurangi A sama dengan K dikalikan X kurangi A. Y aksen kurangi B sama dengan K dikalikan dengan Y kurangi B. Jika dilatasi dengan titik pusat P, A, B dengan faktor skala K, ini dapat ditulis dalam bentuk matriks, ya. Bentuk matriksnya itu seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan K00 K dikalikan dengan X kurangi A, Y kurangi B, kemudian ditambah A, B, ya. Kemudian ditambah A, B. Ingat-ingat loh, ya, hubungan-hubungan ini, ya, rumus-rumusnya ini agar mudah digunakan dalam mengerjakan soal. Contoh soal, tentukan bayangan titik A 6,-2 oleh dilatasi 0
oleh dilatasi O,3. Berarti apa? Titik pusatnya itu di 0,0, faktor skalanya itu 3. Penyelesaiannya kita gunakan bentuk matriksnya di sini. X aksen Y aksen sama dengan K0 0 K kalikan XY. Ini kan rumusnya. Jangan masukkan saja wis. K-nya berapa? 3. Berarti 3 0 0 3 dikalikan dengan X-nya 6, Y-nya negatif 2 ya. Ini tinggal kalikan, nanti akan hasilnya berapa? 18 negatif 6. Jadi apa? Bayangannya adalah apa? A aksen 18 negatif 6 ya. Di sini kurang 1 ya. Berarti A aksen ini berapa? 18, negatif 6. Ya, ini bayangannya. Aksen sama dengan apa? 18, negatif 6. Contoh soal yang kedua, tentukan bayangan titik B 5,6 oleh dilatasi P,4 dengan P-nya itu 2,3. Berarti apa? Titik pusatnya itu P dengan faktor skala 4. Ya. Dimana titik P-nya itu, titik pusatnya itu 2,3. Nah, kita gunakan bentuk matriks lagi. Berarti apa? X aksen Y aksen dikalikan dengan X aksen Y aksen sama dengan K0 0 K X kurangi M Y kurangi N, kemudian ditambah M N. Ini kan rumusnya. Kita masukkan saja sudah. K-nya 4, berarti 4004. X kurangi M berarti 5 kurangi 2, Y kurangi N berarti 6 kurangi 3 ya. Kemudian ditambah dengan 2, 3. Kemudian kita hitung 4004 dikalikan dengan 5 kurangi 2, 3, 6 kurangi 3, 3. Berarti ini ya. Kemudian tambah 2, 3. Ini tinggal mengalikan sehingga nanti hasilnya ketemu 12, 12 ditambah 2, 3. Sehingga hasilnya apa? Di sini diperoleh 12 tambah 2, 14, 12 tambah 3, 15. Nah, jadi bayangannya adalah apa? B aksennya itu 14,15. Lanjut contoh soal yang ketiga. Misalkan di sini ada garis L. Garis L-nya itu persamaannya 2x tambah 4y kurangi 3 sama dengan 0. Didilatasikan dengan faktor skala negatif 2 terhadap titik pusatnya itu 0,0. Tentukan hasil dilatasi garis L. Nah, berarti ini titik yang berpusat di titik 0,0. Nah, kita masukkan saja bentuk matriksnya kan ini apa tadi? Kalau titik pusatnya 0,0 pada dilatasi berarti X aksen Y aksen sama dengan K00K kemudian dikalikan dengan X Y ya. Nah, masukkan sudah. K-nya itu negatif 2. Berarti negatif 2, 0, 0, negatif 2 dengan dikalikan dengan XY. Sehingga hasilnya akan diperoleh apa di sini? Ini dengan ini dikalikan, hasilnya negatif 2X dengan negatif 2Y. Ya. Kemudian, jadi apa? X aksennya itu sama dengan negatif 2X. Y aksennya itu sama dengan negatif 2Y. Dari X sama dengan negatif 2x ini, kalau hanya kita tulis x berarti apa? X nya itu sama dengan negatif setengah x aksen. Kalau y aksen sama dengan negatif 2y, maka y nya itu sama dengan negatif setengah y aksen. Dari x sama dengan negatif setengah x aksen ini kita misalkan persamaan 1, y sama dengan negatif setengah y aksen ini kita misalkan persamaan 2.
dari persamaan 1 dan 2 ini disubstitusikan ke persamaan yang ada pada soal, yaitu apa? 2x tambah 4y kurangi 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh apa? X nya diganti ini ya persamaan 1, y nya diganti persamaan 2, sehingga akan diperoleh 2 kali x nya ini negatif setengah x aksen ditambah 4, y nya ini negatif setengah y aksen ya, dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga kita tinggal mengalihkan saja. 2 kali negatif setengah x aksen itu adalah apa? Negatif x aksen. 4 kali negatif setengah y aksen itu negatif 2y aksen dikurangi 3 sama dengan 0. Seperti yang tadi ya, kita buat ini yang ada depan ini kan ada negatif x aksen, kita ubah menjadi apa? Bentuk positif ya, berarti apa? Kedua ruas dikalikan dengan negatif 1 ya, berarti negatif x aksen kalikan negatif 1 x aksen, negatif 2y aksen dikalikan negatif 1 2y aksen, negatif 3 kali negatif 1 3 sama dengan 0 kali negatif 1 0 ya, sehingga diperoleh ini x aksen sama x aksen ditambah 2y aksen tambah 3 sama dengan 0. Jadi bayangannya adalah apa ya, bayangannya yang ini, tapi apa? Aksennya tidak kita tulis, berarti apa? X aksen. Jadi bayangannya apa? X ditambah 2y ditambah 3 sama dengan 0 ya. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf ya. Semangatlah dalam belajar pada pembelajaran hari ini. Kalau ada yang bingung bisa tanya di grup atau di kelas nanti ya, atau bisa cari referensi yang lain, atau bisa juga apa, memutar video ini berkali-kali. Karena apa? Kemampuan manusia, kemudian kemampuan seseorang dengan orang yang lain itu berbeda. Ada yang menyimak sekali sudah paham, ada yang perlu diulang berkali-kali agar bisa paham ya. Itu penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Tetap semangat dalam belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.